Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GBD Situbondo, selamat berjumpa kembali di dalam menu sarapan pagi hari ini. Saya bersyukur pagi ini saya dikasih berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saya boleh menikmati berkat alam yang indah di kawasan Kawawurung Bondowoso di tempat ini. Saya bersyukur bahwa ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kuasa atau berkat Tuhan, mujizat Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menekankan tentang apa itu matematika Tuhan dan matematika manusia ya saudara ya. Sejak kecil, sejak kita lahir, kita sekolah, kita selalu diajarkan oleh guru kita tentang perhitungan matematika. Kita diajarkan 1 tambah 1 ya hasilnya 2, 1 bagi 1 hasilnya 1, begitu seterusnya. Kita diajarkan tentang cara berhitung dan selanjutnya kita bersekolah lagi, kita diajari cara menganalisa, menafsirkan segala sesuatu menurut perhitungan ilmu dari manusia. Itulah matematika manusia ya saudara ya. Matematika manusia adalah 1 tambah 1 adalah 2 dan sebagainya. Tetapi seringkali kita di dalam kehidupan kita melewati proses hidup kita menghadapi masalah, tantangan, rintangan dan sebagainya. Seringkali kita menggunakan matematika manusia ya saudara ya. Kita seringkali berhitung saat kita menghadapi masalah di pekerjaan kita selalu berhitung dan menganalisa, dan seringkali kita melupakan akan matematikanya dari Tuhan. Kita akan melihat apa itu matematika dari Tuhan. Sebenarnya kita sering mengalami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengandalkan Tuhan Yesus, kita mengalami sebuah mujizat yang menurut perkiraan kita, matematika yang diajarkan kepada kita itu tidak cocok. Kok bisa saya melewati, menyelesaikan ini semua, padahal menurut perhitungan saya itu tidak dapat diselesaikan. Nah, itu adalah matematika Tuhan. Nah, matematika Tuhan itu sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Banyak peristiwa-peristiwa baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan Yesus itu sudah memberikan ini loh matematikaku, ini loh matematika dari Tuhan. Kita akan membaca salah satu contohnya adalah Daud pada waktu melawan Goliat. Secara fisik dan secara kemampuan, ya istilahnya kalau Daud pada waktu itu melawan Goliat, ya itu dapat dikatakan bahwa Daud itu mengejek atau merendahkan dari Goliat, karena Goliat tidak sebanding kalau melawan Daud. Apa Daud itu ya saudara ya, tetapi itulah matematika Tuhan, tidak sama. Orang memperkirakan Daud itu pasti kalah. Mungkin Raja Saul, para prajurit bangsa Israel pada waktu apa Daud itu melawan Goliat. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 17 ini, kita melihat bahwa Daud menggunakan matematikanya Tuhan. Manusia memang lemah, tetapi kalau Tuhan yang menyertai dan Daud dapat mengerti apa itu matematika Tuhan, maka dia maju melawan Goliat dengan nama Tuhan, sehingga dapat dikatakan dan kita melihat peristiwanya, Daud dapat mengalahkan Goliat. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu adalah Goliat ya, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Hanya dengan batu Goliat dapat dikalahkan, dan ayat ke-49 dikatakan Goliat jatuh terjerumus ke dalam tanah. Terus
peristiwa di dalam perjanjian baru yang tidak masuk di dalam matematika manusia adalah pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat, dia memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Di sana bagaimana pada waktu itu murid-murid, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus nggak sampai malam, karena sepanjang hari mereka mengikuti Tuhan Yesus dan waktunya mereka makan. Di situ hanya ditemukan 5 roti dan 2 ikan. Terus bagaimana peristiwanya kita baca? Matius 14 ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami ini di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, apa mujizat Tuhan? Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Itulah matematika dari Tuhan. Tidak masuk di hitungan kita 5 roti dan 2 ikan, tapi sisanya 12 bakul. Puji Tuhan, saya mengajak dan segala tantangan rintangan saudara alami, semua segala perkara saudara sampaikan kepada Tuhan Yesus. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, inilah renungan sarapan pagi hari ini saya dapat sampaikan. Kira ini boleh memberkati saudara. Saudara hari ini, pagi ini memiliki kekuatan yang baru. Gunakan kuasa, gunakan matematika Tuhan. Itu yang akan memberikan mujizat kepada saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan selanjutnya. Amin.